sih enggak. Ini Semangat lampu ya. gimana nih? Yo, lampu gimana Ji? Oh, baik. Ini enak. Oh, oke. Sorry ya. Semangat ya guys. Aman, Kak Putri. Aman. Kita habis ini masih ada brand lagi. Let's go. Emang bisa gitu ya, Pak? Maaf guys. Harusnya Cynthia bisa nih ya masuk satu. Harusnya. Di sini berdua sama aku. Di belakang juga bisa. Bisa satu. Tapi ke mobil pink kan, Cindy ya? Iya ya. Gak mungkin ditinggal kan? Nggak mungkin. Pakai ALS extension. Tadi tuh dia bilang katanya dia kira mobilnya dibawa. Oh, nggak taunya nggak dibawa. Brio-nya. Iya. Berapa menit Ji? 20 menit. Oke, jadi selama 21 menit kita akan menguak siapa Putri sebenarnya. Tanya Pe. Orang tanya. yang nomornya ada di Instagram Reza Arab. Iya kan, bener kan? Lagi. Gue cuma satu, jadi jangan pada nge-spam ya. Jadi kalau pengen brand deal semua lewat Kak Putri. Jadi yang WA aku Yuka Thierryson tentang Arab kerjaan seharusnya langsung ke Putri ya. Iya benar. Tapi kok kurasinya gitu gimana sih? Itu kan pasti banyak WA masuk tuh. Kurasinya kalau misalnya ada yang nawarin gitu. Kan biasanya ada yang basa-basi, "Halo Kak." Iya. Kok kurasinya gimana? Itu sih paling gue tuh pesan banget nih buat teman-teman yang kayak kalau misalnya lo bener-bener mau ngajak kerja sama gitu, jangan PPP anjir. Lu PPP lu langsung auto gue blok sih. Pertama, kenalin nama. Terus yang kedua, Dari kayak mana? lo dari mana? Dari brand apa? Atau dari agensi mana? Iya, atau dari agensi mana gitu. Terus baru kayak tujuan lo apa ngechat nih, kayak mau ngajak kerja sama buat apa gitu. Gitu sih. Kasih Kalau contoh, misalkan kayak kasih gitu contoh. pasti gue. Misalnya? Kalau misalnya nih ya, misalnya gue owner. Ada yang nawarin artis juri, jangan yang standar. Kalau yang kayak juri-juri gitu pasti udah oke lah mereka chat-chatnya. Biasanya tuh kayak UMKM yang mau oke. kayak Bisnis owner lah. promoin, iya. Gimana contoh yang bener? Misal ya gue owner roti misalnya nih. Halo Kak, perkenalkan nama saya Putri. Saya dapat nomor kakak dari bionya Arab. Saya di sini dari brand roti Kusuka misalnya. Nah di sini saya pengen teman-teman dari Aklen kerjasama bareng sama roti Kusuka. Kira-kira ada tanggal available-nya nggak Kak? Kemudian TNC-nya apa? Gitu. Jangan PPP telepon. PPP telepon. Itu sih gue kadang karena banyak banget yang itu kayak Kak, gue ngeliat nih Arab kecelaki. Semangat ya Kak Putri ya. Ya doain ya guys. Enggak kayak itu lu mau punya duit sebanyak apapun kalau lu CTP apa bakal ditangkepin? Nah iya itu Berarti sih. attitude ya. Itu. PP itu dari mana ya? BlackBerry kan? Iya. Kan dulu kalau kita nyetik P di BlackBerry, enter langsung jadi pink gitu. Iya, tapi BB kan? BB. Sama juga kayak email. Biasa kan juga bener juga Iya. email kan. Sama email tuh juga. Email juga lo harus ada apa namanya kayak headnya apa, isinya apa, Iya. penutupannya gitu guys. Ini PR buat ini sih business owner sih. Kalau anak-anak agensi mah udah ada brief. Betul. Brand-brand yang udah gede, anak-anak agensi tuh pasti mereka udah ini sih. Teman-teman yang punya bisnis UMKM sih menurut gue yang masih perlu belajar. Jadi pasti gini guys, misalnya kalian chat mau kerja sama, itu tuh nggak langsung dikasih red card. Karena red card tuh nggak di-share untuk sembarangan orang. Nggak segampang itulah ya. Nggak segampang itu. Ketika percakapannya udah oke, pasti ntar diajakin meeting offline atau online. Betul. Kalau misalnya udah tahu mau ngapain, baru biasanya red akan dilempar. Jadi jangan expect kayak lu halo, red Arab berapa ya? Iya. Nggak bakal dibales. Iya benar. Oh gitu ya. Kalau langsung nanya nembak gitu nggak dibalas ya. Enggak sih, karena kan gue juga harus tahu tujuannya apa. Enggak semua brand gue ambil walaupun lo punya duit gede. Cuman kalau misalnya brand yang nggak cocok sama personanya Arab, nggak cocok sama persona
gue tuh ngebedain red card brand sama UMKM. Dari Jadi itu ya, juga maksudnya. titipan dari Arab, dari anak-anak. Yes. Maksudnya kita juga support UMKM kok gitu. Rednya bakalan beda. Terus red yang khusus untuk kayak keagamaan, red buat pendidikan gitu-gitu tuh gue juga ada red khususnya gitu. Malah kadang dikasih for free sama Arab. Jadi nggak pukul rata. Betul, nggak pukul rata. Makanya gue perlu tahu tujuannya tuh apa. Gitu. Apakah komersil? Apakah cuman kayak buat support aja? Apa segala macam? Dan sekarang itu kan maksudnya gue bukan yang kayak rate-nya cocok, oke deal gitu, bukan masalah itu bukan masalah juga, uangnya. bukan masalah uangnya, masalah brandingannya juga, personal branding anak-anak ya. Satu, terus jadwalnya gue kan nggak mungkin nge-forsir ini aja tuh kayak ada beberapa brand satu hari tuh gue kayak nggak tega kan, gue nggak mungkin ngepadetin semua brand gitu, dan lo juga jadinya nontonnya nggak enjoy kalau setiap hari ada brand. Ya, jadi nggak keluar Gitu. aslinya kan. Benar. Terus buat brand-brand tuh juga tuh, gue sering banget nih. Lu udah DP, lu mau posting tanggal 25, brief tuh jangan dikirim 24. Kerjanya capek. Bener itu Itu sih. biasanya kalau brief 24 gitu tuh, biasanya kalau misalnya 24 nih, publish 25, kalau nggak kejar gue balikin duitnya. Iya. Sekarang nggak bakal setuju. kejar. Bener. Dari brief kan kita mesti pasti bikin storyline. Betul. Dari storyline kita pikirin nih syutingnya mau di mana, pakai Bener. outfit apa. Ada tuh gue beberapa brand gitu tuh. Iya. Posting 25, 24 siang baru dapat brief, gue gimana ngerjainnya. Mungkin kalau yang kayak gitu-gitu buat kayak postingan ready post tuh boleh, kayak teman-teman agensi mungkin bantuin bikin kontennya, ntar kayak Iya. lagi tinggal posting gitu. Cuman kalau misalnya bener-bener pengen yang organik dari kita tuh susah sih, minimal banget kayak hamin 7 hari harusnya lo udah ready for share brief. Son, kalau ini Son, menurut kau brand yang mengkonversikan minimal viewer harus gini, minimal penjualan harus gini, menurut kau gimana? Wajar. Wajar itu ya? Wajar. Kau nggak masalah Nggak dengan hal itu? masalah. Jadi menurut gue tuh brand tuh ada dua tipe, yang pengen awareness sama pengen convert to sales. Oke. Nah, kita sebagai, kalau gue ya, kita sebagai orang yang mempromosikan brand tersebut punya tuh tanggung jawab itu. Nah, oke. itu bakal didiskus kan, namanya meeting kan, ketika sebelum kita ngerjain sesuatu kan pasti kita ada meeting, kita didiskus. Oke, concern lu apa kalau sales nggak tembus segini, apa yang bakal terjadi? Terus kira-kira ganti ruginya seperti apa? Kalau sampai target apa gitu-gitu segala itu bakal didiskus. Jadi menurut gue wajar banget kok. Ya, sebenarnya buat awal sih namanya kan kita key opinion leader. Iya, KOL. Targetnya ya awareness gitu, Iya. buat opinion leader, bukan buat selling, kecuali kita seller gitu. Yes. Tapi buat sekarang tuh kan social media justru diwadahi sama yang kayak misalnya TikTok udah ada keranjang Iya, kuning kita udah gitu. ngarah Media ke- udah support itu, udah jadi sih, mau iya. nggak mau Udah ngarah ke social commerce. iya, mau nggak mau kita juga harus bisa ngikutin flow social media kayak gimana. YouTube juga sekarang kan ada affiliate-nya gitu kan. Iya, Gitu-gitu YouTube juga sih. ada ya sekarang ya. Keranjang apa merah kalau nggak salah YouTube ya. Iya, keranjang orange. Iya gitu. Sebenarnya sih kalau mau dari awal sih harusnya awareness aja. Cuman kan kita nggak bisa, kita harus ngikutin perkembangan zaman juga ya. Terus pasti banyak pertanyaan nih, kalau misalnya ini gue bisa jawab sih, maksudnya kayak banyak yang nanya, kalau misalnya nanti one day gue jadi influencer, apakah manajer itu penting? Menurut gue sangat penting. Kenapa? Mau, tapi ya maksudnya untuk awal-awal lu mungkin nggak bisa hire manajer, mungkin bisa pakai keluarga atau misalnya sahabat terdekat lu yang memang bisa. Karena kenapa? Supaya lu sebagai KOL itu fokus sama kerjaan lu, bikin Setuju. konten, biarkan manajer lu yang jualan gitu. Biarkan manajer yang tektokan soal rider, soal nego-nego harga. Karena lu sebagai KOL, kalau misalnya lu harus ngurus nego harga juga, lu pasti nggak tegaan sama brand. Jadi itu Setuju. KOL sama manajer itu good cops bad cops. Biasanya manajer yang bad cops Ya. gitu. Ya, sebenarnya buat ya biar fokusnya biar nggak kepecah aja sih kali konsepnya. Iya. Kan KOL ya artis gitu Iya. loh, Nggak mungkin ngurusin, bermain di wilayah seni aja. kan nggak mungkin ngurusin kontrak kerja, nggak Bener. mungkin ngurusin Administratif lah ya, pokoknya faktur itu pajak gitu-gitu. kasih ke Manajer. manajer atau manajemen kalau ada gitu. Ya, atau misalnya kalau misalnya kalian belum Belum ada- capable untuk belum capable hire manager, atau manager, misalnya gitu. nggak tahu kenalannya, ikut manajemen. Betul. Nah, pastinya ada TNC-nya, pasti ada kena potongan, itu wajar sekali kok. Potongan normalnya berapa Son? Wah, Normalnya ya? Beda-beda itu. beda-beda. Itu mah udah tergantung lo redo atau enggak aja. Iya. Beda itu beda. Bener, Minimal ya, yang paling bawah. Gue ya Ah. 20 paling ya, 20-20%.
Tapi ada yang sistemnya gaji juga kok, Pak. Iya, ada yang gaji. Tergantung redonya gimana. Iya. Kalau hubungin Kak Putri ini sebatas Arab, sebatas Triple E atau ada bukan WG atau apa? Misalnya orang mau list Arab nih, hubungin Kak Putri itu batasannya sampai yang apa gitu kan? Arab banyak nih. Kalau Putri itu khusus memang sosial Brand. medianya Arab. Ya. Apapun yang dilakukan di sosial media. YouTube, Instagram, Ya, TikTok. kalau WG dan bukan WG sekarang ada CP sendiri. Kalau nggak salah sih masih Cynthia. Masih Cynthia. Cuman gue sebenarnya gue nge-highlightnya mungkin kalau misalnya ada yang brand apa segala macam itu ke gue bisa. Kalau misalnya manggung offline itu ke Cynthia bisa. Iya, gitu. Gitu sih. Oke. Gitu guys. Ya abis ini banyak banget yang ngechat gue. Terus jangan ini guys, jangan dibedakan gitu. Jadi kayak jangan manajer itu bukan roadman lo. Ada yang ngerangkap juga, tapi bukan roadman lo, bukan Ya. personal asisten lo. Gitu loh. benar. Jadi sebatas memang manajer ini emang buat nyariin lu kerjaan gitu. Ya, brand manager. Brand manager. Ya. Road manager beda lagi. Ya. Tapi ada yang ngerangkap juga. Ya. That's why Arab ada PA, ada manajer. Ada road manager juga. Ada Ada Kak road Putri. Ada roadman juga ketika dia lagi manggung demi yang nemenin dia bukan Putri. Iya. Mungkin Cynthia atau mungkin orang lain ada. Kalau Cynthia memang selalu ikut as a personal assistant. Betul. Iya. Ini manajer yang kebanyakan kita maksud adalah manajer yang ngejualin kita ke Yes, brand manager. Iya. Like Kak Putri. Iya. Siapa yang mau mereka kontak mami? Iya. Kasih tahu ke mami. Ya. Kasih tahu ke mami. Gitu guys. Dan red cardnya juga beda-beda ya. Beda-beda. Maksudnya gue nggak yang kayak ngasih semuanya sama rata gitu. Tergantung brand tadi ya. Bener, masing-masing punya brandingan Value beda-beda lah. sendiri, engagementnya beda, target brandnya beda, target marketnya juga beda. Ya mungkin target market sama-sama lah mirip-mirip lah. Yap. Kalau Gary kan, contoh deh Gary kan olahraga banget ya sekarang. Tapi nggak masuk di gua. Iya, di Arab nggak masuk gitu. Atau simpel misalnya alkohol, arak mungkin masuk, DP nggak mungkin ambil. Iya, betul. Kayak gitu-gitu lah. Aku juga masih mikir aku apa ya? Iya kan? Fashion enggak ya? Lifestyle aja sih Mas Pe. Kayak kalau ada yang mau endorse, nah menurut aku ya kayak salah satu Nih kalau misalnya seorang Putri jual Yuka sama Yuka sama TP nih, dijual apa? Maksudnya ke brand apa? kalau aku sekarang kan maksudnya kalian juga masih belum tahu maunya kalian tuh mana gitu. Menurutku ya udah ambil semua aja atau lifestyle pertama. Nah, nanti ketika kita nebar jaring ke teman-teman agensi, teman-teman brand, nah nanti mereka tuh yang bakalan apa namanya kayak Kurasi. iya, jadi kalian dapatnya udah mengerucut sendiri. Oh ternyata gue tuh kebanyakan apparel ya gitu. Atau F&B ya ternyata yang tertarik sama gue gitu. Nanti output video atau konten yang lu bikin kelihatan kok. Betul. Pasar lu lebih kemana? Betul. Pasar lu bisa ke gaming, bisa ke lifestyle atau misalnya ke nightlife. Jadi itu sebenarnya ya awal tuh ambil semua sampai ntar kelihatan. Ntar yang bakal repeat order tuh yang mana kelihatan. Iya benar. Itu biar audiens yang menjawab berarti ya. Iya. Iya. Gitu. Ya. Sambil nyari kalian juga sukanya di mana gitu. Ada kok beberapa KOL yang kayak ih gue udah punya followers banyak nih tapi kayak gue masih belum tahu lagi arah gue kemana gitu. Ambilin aja dulu semua sampai nanti kayak beberapa waktu kemudian baru kayak kayaknya gue lebih suka beauty deh, kayak gue bakalan fokus di beauty deh gitu. Ini aku ada pertanyaan menarik kamu. Misalnya taruhlah ada influencer A itu Jod deh namanya Jod, itu followernya 2 juta. Habis itu ada B, misalnya Yuka followernya 2 juta. Anggaplah secara kalau misalnya kita lihat dari data analitik sama nih. IR engagement rate. Engagement itu sama. Apakah jualannya sama? Dalam artian red cardnya sama? Belum tentu. Kalau dari aku itu sih balik lagi sebenarnya ini apa ya kayak complicated banget sih kalau menurutku ya karena kayak nggak bisa disimplify kayak ininya sama followersnya sama ininya sama cuman kan kayak misalnya kalau Mas TP kebanyakan baju gitu yang endorse terus Yuka kebanyakan makanan gitu yang endorse. Beda rate-nya. Nah, once nanti makanan endorse Mas TP tuh bakalan beda ketika nanti baju-baju endorse Yuka gitu. Oke. Harganya tuh bakalan Beda. bakalan beda. Anggap karena bubble-nya beda ya. Ya. Karena misalnya gini. brand misalnya Mas TP dilirik brand ambasador gitu buat satu merek baju gitu. Amin, harganya amin ya Allah, amin. harganya nggak bisa disamain kayak Mas TP dilirik sama brand
ambasador makanan gitu misalnya. Itu nggak bisa karena setiap hari Mas Tepe reviewnya baju-baju. Jadi kalau ada satu baju yang mau eksklusif, mau nggak mau harganya harus bisa nutupin setiap bulan harga baju yang masuk ke Mas Tepe. Betul. Iya. Jadi retu itu urusan lu sama manajer lu. Biar tahu kayak kira-kira value-nya seberapa. Betul. Menjawab pertanyaan tadi apakah sama? Ini analoginya seperti di musik deh, lu band A sama band B follower sama. Manggung rate pasti beda. Iya. Iya. Tergantung mereka kebutuhannya berapa. Riders pasti beda. Ya kan? Iya. Iya. Jadi Bahkan kelasnya juga beda gitu loh. Iya, dan audiens juga kan jadinya Audiens juga menentukan. audiens misalnya kayak mereka udah kebiasaan ngelihat Mas Tepe review baju, kok tiba-tiba ada makanan gitu, review makanan gitu kan, itu aja harganya beda. Bisa langsung vlog juga kan. Trust dari audiensnya juga bakalan beda. Gue nggak percaya kalau Tepe review makanan nih, kalau Yuka sih gue percaya, nggak apa-apa deh gue beli gitu. Gitu Dia sih. ada gak yang ngelengkap gitu terus sukses. Katakanlah dia kan brand fashion nih, terus tato agency. Ini dia cocok nih. Kalau misalkan dia gua kasih apa aja gitu. apa aja misalkan Teknologi. Ya Ada. katakanlah teknologi gitu. Ada. Ini Ada. contohnya yang pakai mobil BM. Iya. Apa aja masuk? Itu Iya. susah sih kalau nggak usah contohin dia lah. Enggak, tapi kan dari awal kan dia emang gamers banget kan. Iya. Terus loncat ke musik jadi. Gak bisa contohin dia, Loncat dia ke lifestyle anomali jadi. dia. Nah, lu mau contoh ya itu benar dia. Iya. Paling dekat coba paling dekat. Betul. Kenapa? Karena personal branding udah kuat banget. Orang tuh udah nggak peduli apa yang dia jual atau yang dia mainin atau apa yang dia bikin, tapi orang tuh udah suka banget sama dia. Karena dia jual gitu. Ya, Unik ya. Ini terlebih. Kata harus tatoan ya. itu masalah tatoan. Dia tuh ngerjain apa yang benar dia suka doang tuh. Masalah itu dia nggak peduli duitnya seberapa banyak, kalau brandnya dia nggak suka nggak bakal diambil anjing. Gitu ya, pakai hati. Iya. Berarti dia Dia sering pakai menolak. hati. Iya. Sering banget anjing. Iya. Walaupun Bukan harganya masalah. gede gitu Iya. dia menolak. Oh, jangan salah, baru banget kan. Baru banget. Duitnya gede. Banget. Udah bukan Banget. juta lagi dah nominalnya per bulan. Bukan tuh. ratusan lah. Dia tuh Dia tolak. Iya. Dengan Udah alasan pasti. nggak suka. Ya, nggak ada hatinya. Anjing. Wah, setahu pokoknya hitungannya tuh udah di atas M lah. M lah. Itu lah. Kan dia. Iya. Dan gue ngerti pola pikir dia. Iya. Karena lu bisa lihat kalau misalnya dia ngerjain pakai hati. Berarti kan brandnya benar-benar semuanya yang dia pengen ada hati di sana dan dia ngerjain juga kan. Dia input di sana kan segala macam. Lu perhatiin, makanya produk dia laku semua. Baju, liquid dia dulu. Karena apa? Dia ngerjain pakai hati. Coba dia ngerjain nggak pakai hati, pasti nggak laku. Iya, itu sih. Makanya gue tuh kayak ada brand yang kayak gue bayar segini deh gitu. Enggak. Punten banget nih, emang butuh duit, cuman gak semuanya Bisa pakai duit. bisa pakai duit kalau case-nya Arab ya. Iya. Mungkin case yang lain bisa gitu. Gue juga kadang suka ini sih. Lo pernah debat gitu nggak sama Arab? Ini Oh, duitnya sering. bagus lu. Kemarin ya? Sering. Kemarin kan misalnya sidang di depan anak-anak. Lo gimana sih? Jadi mau lo tuh apa gitu? Terus Arab cuek aja gitu. Nggak, karena dia bilang sama gue sama Putri tahun ini Ada target. ada target nominal. Ya udah gue bilang coba ya gue sama Putri gue cari duit sebanyak-banyaknya. Iya. Ya berarti kan semua kita ambil dong. Tapi tiba-tiba dia swifting Ya, tadi. nggak apa-apa, Karena nggak wajar suka. kok. Wajar. Tapi menurut gue kayak itu bagus sih. Bagus, Karena lo bagus. karakter lo udah terbentuk sangat kuat gitu. Jadi tugas gue nyariin brand dia gue pun udah sortir. Nanti pas sampai di Arab disortir lagi gitu sama dia. Asal makan. Nggak semuanya di. Makanya kalau saya nggak mau ada titik, sebenarnya kalau lu lihat duitnya mas semuanya ambil gitu. Dengan Iya. masa yang dia punya comfort sales Setuju juga bagus banget. kan. Setuju Tapi lu pikirin downside-nya adalah ketika pengikut dia yang militan udah mulai ngecap dia anjing lah, sosial media sekarang isinya jualan semua. Ya. Udah tuh udah mulai nggak ngikutin segala macam. Tapi kita belum lihat itu di Arab ya. Yang maksudnya kayak aku nggak pernah lihat followernya Arab bilang ini orang jualan terus kayak udah Nah, masih kenapa? begitu ya. Karena gue pikirin semua di belakang. Oke. Coba banyak brand yang sudah masuk tapi kalian sadar nggak? Gitu aja. Ya, Selama live streaming ini. ya. Iya. Karena dipikirin caranya gimana. Supaya halus banget. Tapi emang awal-awal maksudnya nggak bisa langsung jadi kayak gitu. Nggak bisa, itu kalau Emang bertahun-tahun. berproses, emang harus mungkin emang awal-awal startingnya juga nyari duit gitu. Cuman lama-lama bakalan kebentuk sendiri kok sebenarnya passionnya tuh di mana gitu. Oh. Bang Jaya. Seandainya kalian sadar sama brand, gue tanya di 10 menit pertama kalian expect gak? Bakal expect karena dipikirin senatural mungkin, kayak gimana, segimik mungkin.
Bisa ngecas nggak sih di sini, Ci? Powerbank nih. Apa type C tau? Kabelnya lu bawa? Ini, bawa. Nggak ada. Yuka capek ya yuk, maaf ya yuk. Gak apa-apa Kak Putri, apa Semangat lagi ngisi ya. energi. Nggak, dia emang capek kok. Kita mah nggak capek. Cuma Lo dia doang aja, yang capek ya. Dia doang yang cuma capek dia kok. aja perlu kau perhatiin kok. Enggak, gak apa-apa Kak Putri. Aman. Type C. Berarti. Aku mendengarkan kok. Son, Nah, andaikan sebuah brand punya konsep, nah. habis gitu duitnya masuk, tapi konsepnya nggak masuk, gimana? Sebelum duit masuk gue bahas dulu konsep. Iya. Oke. Ketemu dulu konsepnya di tengah. Sebelum ngomong duit, ngomong konsep dulu nih. Sering kan kita begitu? Iya, tapi gue tuh fokusnya sebenarnya kalau brand buat sekarang ini ya, Ah, kebanyakan tuh brand kayak gue pokoknya maunya Arab, terserah konsepnya mau kayak gimana. Karena gue selalu statement ke teman-teman brand, apalagi buat live stream ini, kita tuh very organic. Jadi dari gue pribadi juga nggak mau ngambil brief yang terlalu kaku yang akhirnya nggak bisa diterima sama audiens. Karena kan audiens juga nonton kita buat hiburan ya. Jadi kayak gue pengen gue ngasih konten tuh bukan jualan atau bukan meras uangnya dia gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya udah ini kita kasih hiburan, kita kemas seorganik mungkin. Kalau misalkan kalian emang benar-benar suka, kalian bakalan beli kok gitu. Nggak harus trik, harus USP-nya ini USP itu apa? Usage product message gitu. Jadi kayak nggak harus ngikutin brief yang banget Iya. gitu, apalagi sampai ada dialog Yuka nanti menit sekian ngomong Iya, jangan, sekian itu gitu nggak gitu enak gitu. Itu gue menghindari sih. Tapi ada beberapa talent gue yang memang bisanya seperti itu gitu. Ya kalau yang benar-benar by brief. Iya, itu beda-beda banget. Masing-masing KOL tuh beda-beda banget. Gitu. Jadi Berarti yang dipikir memang tiga, sesuai viewer, treatment. KOL sama brandnya. Oh, iya dong. Itu harus pikirin Perlu, banget. ya. Saling karena mengingatkan lah ya. karena, gitu ya. karena beberapa brand yang pengen awareness juga, kita juga pengen gitu setelah masuk di kita itu salesnya meningkat. Betul. Walaupun kadang mereka bilang nggak apa-apa kok kalau masuk salesnya santai gitu nggak ada target, tapi kita kalau Punya misalnya tanggung jawab. nggak, kalau dibebasin kita makin nggak enak. Iya. Yap, betul sekali. Oh gitu. Cuma kalau misalnya biasa nih lu harus ngomong gini, males ngerjainnya kayak males nih. Karena kan ibarat kan kita kan di dunia kreatif, ibaratnya dari brand yang beberapa brand yang agak kaku gitu ya, yang harus kayak ngomong dialog itu, lu jadi kayak membatasi kreativitas kita gitu. Setuju. Itu juga sih Kan yang ibarat kan menjadi highlight gue. kita yang paling tahu audiens kita gitu, Iya. atau mereka itu sih. Tapi selama konsepnya masuk ya hajar aja ya. Hajar. Agensi juga pusing gitu juga ya, berarti mikirin banyak hal ya. Pusing, makanya agensi kan dibayarnya sama brand. Jadi kayak biasanya tuh yang mikirin KOL harus kayak gimana, konsepnya kayak gimana, itu di agensi ya. Mereka kan punya planner gitu. Brand ini tuh karakternya kayak gini, cocoknya sama KOL-nya yang ini. Nanti ceritanya kayak gini, itu fungsinya planner. Cuman ada sekarang beberapa brand yang agensinya tuh in-house. Jadi mereka langsung kayak hubungin KOL gitu. Nah, sebenarnya buat beberapa brand yang seperti itu jadinya beratnya di KOL-nya karena harus menyesuaikan bagaimana karakteristik dari brand tersebut. Gitu. Gimmick-gimmicknya itu biasanya dipikirnya sama agensi ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang idealnya itu ketemu di tengah ya. Betul. Tapi kadang soalnya gini, agensi udah bikin gimmick juga, kadang kan mereka pikirin apa yang mereka tonton kan, mereka Iya. tonton di KOL tersebut. Belum tentu behind the scene-nya tuh KOL-nya mau seperti itu. Dan Ada buat nabraknya di situ. dan buat brand-brand juga sih, maksudnya kayak kalau misalnya kalian udah pilih KOL yang sekiranya kalian suka, kalian juga udah ngeliat backgroundnya seperti apa, please don't push mereka untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin mereka ngerasa nggak nyaman. Betul. Kadang jadinya delivery-nya tuh jadi nggak bagus gitu ke audiensnya mereka kalau misalnya terlalu dipaksakan. Biar ketemu di tengah aja sih. Ada lagi Son. Gue Iya. apa? Misal ada satu brand yang dia punya ide, konsep ngikutin apa yang lagi rame di Indonesia, entah apapun itu. Misalnya lagi rame di Indonesia banget nih, trending nomor 1, entah itu negatif, kebanyakan negatif lah, entah itu negatif, habis gitu disuruh riding the wave negatif itu. Oke. Supaya apa ya bahasanya, ngendorse sambil riding the wave itu. Tanggapan kau, maksudnya kau terima atau enggak?
gua pokoknya apapun itu yang memang gini, gua kalau ngerjain brand itu kalau kreativitasnya bukan dari gua, kalau gua lagi nggak beo banget gua nggak ngambil. Tapi kalau gua lagi beo banget mungkin gua ambil. Ya gua nggak bisa pungkiri memang kadang I have bills to pay gitu. Ada listrik harus bayar segala macam kan. Jadi tergantung. Tapi kalau itu berbau politik, agama dan sara, udah pasti gua tolak. Ya, gue nggak pernah mau ambil campaign politik. Iya. Jadi please jangan fitnah ya ambil campaign politik. Iya. Gue ngerasa Apapun kayak itu. Nah, ini berarti anjir gue langsung nggak dari Kak Putri ya? Iya. Arab pernah ngambil campaign politik nggak? Nggak sama pernah. sekali. Seumur karir Jujur ya, Arab? gue tuh pernah ditawarin sama campaign-campaign kayak gitu, banyak banget, harganya fantastis. Tapi Fantastis ini M berarti? oh iya dong, Terus? gede banget. Ya hitungannya kan kayak ya let's say kalau misalnya presiden gitu 5 tahun selama mereka menjabat, hitungannya kan red cardnya ya Bisa kali ya. aja 5 tahun gitu kan. Tapi gue nggak pernah mau ngambil Arab, juga nggak pernah mau ngambil. Untungnya gue sama Arab satu suara sih untuk sepakat nggak ngambil karena lebih apa simpelnya gini lah, memang kan kita punya hak untuk menyuarakan apa yang ada di hati kita di kepala kita di internet. Itu kan hak kita kan. Yes. Tapi dengan banyak orang yang mungkin ngikutin kita karena nonton kita apa yang kita ngambil politik, mungkin biasa ya, tadinya hatinya A jadi kegiring ke B. ya, Itu sebuah resiko kan. Nah gue nggak mau, Arab juga nggak mau. Arab juga nggak mau. tapi gue setuju sih. Bentar, sorry. Berarti fitnah soal Arab ya bla 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 pernah dibayar ini Pernah. itu nggak pernah terjadi. Boleh dicek Demi gitu. Tuhan. Boleh dicek. Tuhan. Itu kan bisa di trace kan. Iya, gue kayak ngerasa gue sakit hati, gue bacanya sakit hati, sedih sih karena gue gak nerima duitnya tapi gue dapet fitnahnya doang. Nggak pernah guys. Tapi maksud gue ya terserah juga, maksudnya buat misalnya teman-teman KOL yang milih buat ambil endorse gitu nggak apa-apa, itu kan hak setiap Hak orang, setiap orang. bebas banget. Bebas. Lo nggak apa-apa kalau misalnya lo mau ambil, Yes. lo tanggung jawab, tapi lo harus bisa tanggung jawab sama pilihan Betul. lo gitu, maksudnya. Betul. Karena kan semua tuh ada resikonya. Iya. Apapun itulah. Gue pribadi kalau misalnya gue ngedukung orang, terus orangnya berbuat salah, ya gue bisa tegur dong. Karena itu tanggung jawab gue, karena gue udah ngedukung lo, terus lo nggak bener gitu ya. Kalau gue sih ya bisa gitu, gue tegur, gue berhak untuk negur gitu karena ada suara gue di sana. Jangan dukung Gitu. deh, misalnya Arab promonya sebuah brand, ternyata Oke. brandnya busuk gitu. Kan berarti Arab berhak untuk negur brand itu gitu loh. Iya, Betul. Apapun Betul. itu terjadi. Misalnya kayak Tapi emang dari awal juga harusnya kita harus periksa dulu nih Periksa brandnya dulu. kayak gimana, background checking. bahkan Terus mungkin ngambil gini asal. deh, sesimpel kayak mungkin kalau gue pribadi brand, misalnya nih brand ternama lah atau misalnya usaha, ya kan usaha business owner gitu kan. Ketika kerjasama memang dia usahanya tuh baik gitu. Tiba-tiba ada satu hari dimana dia fucked up lah, bangkrut lah, atau ngelakuin mistake lah, atau menipu lah, itu pasti gue langsung speak up gitu. Karena apa? Gue udah pernah menjalin relasi tersebut. Tapi kalau dari awal nge-approach-nya gue udah lihat ini kayaknya ada kemungkinan ini penipuan deh, atau kayaknya brand image-nya Bener. nggak sesuai dengan gue, itu pasti gue tolak. Ya, apalagi sekarang ini maksudnya kita agak melenceng dikit dari bahasan politik apa segala macam ya. Sekarang tuh kan banyak banget AI yang editor yang mungkin handal ya. Aduh. Kayak banyak banget yang ngeklip Arab, terus kayak videonya tuh dimasukin ke account bodong gitu, penipuan apa segala macam tuh banyak banget. Ada beberapa juga yang ngechat ke gue gitu. Cuman gue tuh selalu nge-remind, please banget kalau misalnya memang Arab benar-benar di endorse sama brand itu, benar-benar kerjasama, pasti bakalan ada di Instagramnya Arab gitu, atau minimal di Instagram gue lah, pasti bakalan ada. Nggak mungkin kayak nggak ada di Instagramnya Arab. Jadi kalau misalkan kalian kayak ngelihat ada satu brand gitu, kalian mau beli misalnya kayak yang occasion kayak gitu, lihat dulu di Instagramnya Arab ada atau enggak. Kalau Jangan misalkan nggak ada, percaya ya. iya berarti itu editan gitu. Banyak banget soalnya, nggak cuma Arab sih, banyak banget kayak telepon penipuan dari Raffi Ahmad gitu, Mbak padahal Imong bukan Mbak gitu ya. Imong gitu. Banyak banget yang kena tipu. Jadi itu sih, jangan mudah tergiur karena dapetin uang itu susah guys, nggak semudah itu. Gitu. Gitu. Betul. Paling terakhir ya kalau soal politik ya, kalau gue pribadi bukan karena kita
nggak ngomongin politik di sosial media itu kita apatis soal politik. Semua orang tuh punya, kalau ini dari gua aja ya, gua nggak mewakilkan yang lain. Kalau dari gua pribadi, orang memandang politik itu kan beda-beda dan itu hak semua orang gitu kan segala macam. Mau nanti memang gimana ngomongnya ya, ibarat harus hati-hati nih gue ngomong di klip nih kalau nggak nih. Pokoknya gua punya hak untuk berpolitik ya kan, memandang politik seperti apa, biarkan diri gua dan keluarga gue yang tahu gitu. Kalau Iya. gue memilih untuk seperti itu. Lo berjurdil. Nah, Kan ada Sebenarnya- rahasia juga. Iya. Sebenarnya gue paham sih kayak kenapa jadinya ada fitnah gitu sekarang, karena mungkin Arab kan dari demo yang sebelumnya gitu dia lumayan speak up apa segala macem. Tapi bener ya, bener-bener ini gue ngomong bianes, Arab tuh sekarang bener-bener lagi padat banget, lagi sesibuk itu pun dia sempat kok nanya-nanya ke gue ini tuh apa sih, masalahnya apa sih. Jadi dia tuh mungkin sekarang lagi kumpulin literasi untuk bersuara ya. Iya, Maksudnya betul. bukan berarti dia bungkam gitu. tidak, dan itu pilihan politik Betul. orang juga ya. Betul. Gitu sih. Betul. Jadi Apalagi kita jangan gini, langsung ngejudge. apalagi kita 60 hari depan kamera. Betul. Sumpah, gua kadang itu nggak keep up apa yang terjadi di luar sana. Bener. Bener. Gue ya udah nggak keep up. Gue paling Daripada- suka nonton film nih. Gue udah nggak keep up nih film-film yang bagus tuh apa aja. Mm-mm. Gue juga tahu Emon udah berapa kali turnamen. Iya, udah nggak Iya. keep up karena kita fokusnya udah depan kamera. Iya, gitu. Cuman, iya maksudnya ya as you can see juga kan, maksudnya di beberapa demo dia juga ikut gitu karena ya dia memang udah tahu bener-bener case-nya tuh seperti apa gitu sampai akhirnya dia decide untuk oke kita turun, kita ikutan gitu demo gitu sih guys. Jadi bukan berarti kita apatis atau kayak kita bungkam gitu karena kejadian ini, karena kita support satu paslon makanya kita bungkam, kita nggak kayak gitu guys. Enggak guys, kita sadar kok kalau negara kenapa apa yang kena juga kita. Jadi santai aja. Ya kita lagi butuh ngurusin pajak. Pajak nih. Intinya seperti itu. Dan it's okay guys. Kalau misalnya kalian memang pengen ngeri Iya buat teman-teman yang mungkin udah punya akses literasi yang lebih banyak, silakan, nggak apa-apa. di posting aja gitu. Maksudnya Terserah. ya gue juga udah ngeposting-posting kok, karena gue memang nggak, mungkin literasi gue juga nggak gitu banyak, cuman gue adalah beberapa yang udah gue tahu, jadi gue udah bisa buat ngeposting gitu sih. Betul. Oke, kita sampai rame banget Gitu. guys. Sampai lah. Kayak gue harus turun duluan deh. Go. Anak gue ntar di grab ya sama orang.